Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026 yang saya hormati. Baiklah, perkenalkan nama saya Rita Anggraini STMT, dosen tetap Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Palembang. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDG UKT-PT pada bidang pengajaran dan juga merupakan salah satu syarat untuk penilaian sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kimia dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah adalah TEK 1210. Diberikan kepada mahasiswa semester 1, diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka, di mana 14 kali pertemuan adalah pemberian materi, sedangkan 2 kali berturut-turut adalah untuk UTS dan juga UAS. Pada mata kuliah kimia dasar yang diberikan kepada mahasiswa teknik sipil memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip kimia yang menjadi dasar dalam pembelajaran material konstruksi, lingkungan, dan juga proses-proses yang terjadi pada bangunan sipil. CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah pada S4 dan juga S9, yaitu mahasiswa mampu bekerja sama dalam suatu tim lintas bidang dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan juga untuk menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab. Sedangkan CPNK pada mata kuliah kimia dasar ini adalah mahasiswa mampu mempelajari teori dasar pada ilmu kimia yang berkaitan dengan ilmu material dalam ilmu teknik sipil. Dan juga mahasiswa mampu berpikir sistematis dan ilmiah terhadap beberapa proses reaksi kimia dalam ilmu material teknik sipil, mampu mengidentifikasi karakteristik dengan ilmu material teknik sipil. Pada video ini saya akan membahas mata kuliah kimia dasar. Pada mata kuliah kimia dasar yang akan saya sajikan adalah materi tentang kimia koloid. Metode pelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah Student Center Learning atau SCL, di mana pembelajaran berbasis khusus. Sesuai dengan RPS, metode yang saya gunakan di kelas adalah ceramah interaktif dan juga diskusi kelas, yang akan diakhiri dengan kuis yang akan dilakukan bersama-sama. Ada 3 komponen utama dalam proses mata kuliah ini. Pada pembelajaran ini adalah dengan DIA, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Untuk delivery, saya akan memberikan materi kepada mahasiswa dan juga RPS-nya pada saat pertama kali perkuliahan dimulai, yang akan saya bagikan di grup WhatsApp. Untuk luring interaktif, saya menggunakan slide visual. Kemudian, referensi yang akan saya gunakan adalah diktat yang saya buat sendiri dengan menggunakan atau mengambil bahan-bahan dari beberapa buku referensi. Untuk interaksi melalui komunikasi 2 arah, yaitu tanya jawab dan diskusi kelas. Pada asesmen, evaluasi ini dilakukan dengan tugas dan juga kuis. Terima kasih kedatangannya ya. Jadi Ibu pada hari ini mau menjelaskan tentang sistem koloid. Tetapi sebelumnya baiklah Ibu sajikan dulu RPS dari
zat dan materi. Baiklah, kita mulai perkuliahan kita tentang koloid. Sebelumnya ada yang sudah tahu tentang koloid atau punya contohnya? Pernah belajar misalnya ya waktu SMA. Kalau bahan-bahan bangunan dari teknik sipil ini yang kamu bisa pikirkan, koloid itu apa ya? Misalnya nggak bisa? Kurang tahu. Di bahan bangunan seperti cat itu adalah bagian dari koloid, ya. Jadi ada fase terdispersi dan ada fase terdispersi. Fase terdispersi adalah warnanya, pendispersinya adalah resinnya. Ya. Baiklah, kita mulai dengan kimia koloid kita. Jadi Ibu jelaskan mulai dari materi. Apa materi itu? Pernah kemarin waktu sebelumnya Ibu tentang materi. Apa sih yang kamu ketahui tentang materi? Kalau Ibu bilang meja, materi bukan? Materi. Kalau kursi, Materi. Terus air, Materi. udara, enggak materi. Benar ya. Iya, udah. Tapi yang namanya materi itu ya segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, itu materi. Jadi kan ada massanya dan menempati ruang. Udara ada nggak di ruangan ini? Ada. Artinya ada masanya kan bisa kita ukur berapa banyak udara itu ya. Jadi materi itu sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi nanti dari materi ini penjelasannya tentang sifat-sifat wujud dari materi. Ada zat padat, zat cair, dan gas. Nah, itu ya dari materi. Nah sekarang pembagian materi kita bagi menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah unsur dan senyawa. Nanti pembahasan kita di kolom ini ya. Apa itu unsur? Masih ada yang ingat? Misal kalau kita mengatakan emas, rumus apa namanya? Kimianya apa? Kimia biasa. Rumus ininya apa namanya? Kalau emas unsur ya, unsur termasuk unsur, terus karbon kan ada nih rumus kimianya, ya, ya. Logam. Saya termasuk logam. Maksud Ibu tahu kan ada ini rumusnya, misalnya kalau emas Aku gitu kan. Nah, jadi kalau unsur ini dia satu-satu. Jadi adalah zat materi yang paling kecil, nggak bisa dibagi lagi. Itulah paling kecil ya. Nanti kalau senyawa ini gabungan dari beberapa unsur, tapi dia punya rumus kimianya. Misalnya kita contohkan air. Air itu masih ada yang ingat apa rumus kimianya? H2O. H2O artinya ada hidrogen dan oksigen. 2 molekul hidrogen dengan 1 molekul oksigen.
ada rumusnya H2O dan perbandingannya selalu tetap. Tuh, senyawa dia punya rumus kimia. Lalu larutan. Nah, ini bagian dari materi, satu zat tunggal, satu lagi yang campuran. Campuran kita bagi tiga, ada larutan, koloid, sama suspensi. Nah, untuk larutan ya, larutan, koloid, dan suspensi ini tidak ada tidak ada rumus kimianya, tetapi dia punya perbandingan. Misal contohnya kita larutan. Larutan itu misal larutan gula. Larutan gula artinya terdiri dari apa? Air dan gula. Benar, air dan gula. Jadi terdispersinya adalah gula, pendispersinya air. Itu larutan gula. Bagaimana? Lihat kekentalannya saja. Artinya kalau lebih pekat, gulanya lebih banyak dibanding air. Jadi kalau larutan seperti itu. Lalu bagaimana lalu membedakan larutan, koloid, sama suspensi? Nanti kita lihat partikelnya. Karena kalau pakai partikel ini nggak bisa dilihat dengan langsung gitu ya, visual langsung, harus pakai kaca pembesar. Artinya di sini mikroskop ya, khusus mikroskop kimia. Jadi kita lihat berapa besar partikelnya. Ada yang malah sampai nanometer. Jadi kita nggak bisa langsung biasa. Jadi kalau hanya visual gini, kalau larutan dia nyatu. Kalau orang bilang menyatu itu artinya tidak ada antara fase terdispersi dan pendispersi, itu nggak kelihatan. Benar-benar menyatu ya. Contohnya larutan gula. Saat kamu buat larutan gula, kamu udah nggak bisa lagi lihat mana gulanya, mana airnya, gitu ya. Itu gula. Nah sekarang kalau misal namanya koloid, ada, tapi kita nggak bisa gitu. Kita tuh lihatnya ada perbedaan, tapi kita nggak bisa menyatakan mana bagian yang terdispersi, mana bagian pendispersi. Contohnya susu. Ya, susu itu adalah lemak kan, terdispersi sama air. Nah, pendispersinya tuh air. Jadi artinya mana lemak susu itu, mana airnya nggak bisa. Nah, di situ koloid. Sekarang suspensi ini supaya lebih bisa ibu kasih langsung contoh ini ya, biar kamu lebih bisa supaya nggak balik-balik lah ngingetnya ya. Suspensi itu contohnya air sungai ya. Air sungai itu kalau kamu ambil gitu ya, kelihatannya jernih aja. Coba nanti diwadahin gitu, ditunggu sekian lama, itu baru kelihatan yang namanya kotoran-kotoran yang turun ya, mungkin tanahnya kan dari sungai ini, airnya nanti di atas, tanahnya di bawah sesuai berat jenis. Untuk pengertian dari larutan, koloid, sama suspensi ini, apa ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Cukup ya? Kembali ya. Sekarang kita membahas tentang koloid. Jadi koloid tadi sudah tahu artinya, gambaran umumnya dia punya fase terdispersi, ada pendispersinya. Sekarang kita masuk ke tadi sudah ini. Sekarang tentang sistem koloidnya. Jadi ada sifat koloid. Nah, sifat koloid. Jadi udah tahu koloid itu apa. Nah, supaya kita tahu oh ini koloid, ini ada sifat-sifatnya. Sifatnya ini ada 8, efek tidal, lalu gerak Brown, elektroforesis, absorpsi, koagulasi, koloid dialisis, koloid
sifat koloid ini penerapannya ada di pengolahan air, ya, pengolahan air. Nah ini, jadi waktu kita mengolah air adalah tadi koagulasi, artinya air sungai kita endapkan dulu, kita tambahkan tawas, lalu ada klorin, ya, ini untuk membunuh kumannya, lalu ini untuk pembuatannya. Jadi bisa cara kondensasi, dispersi, dan asosiasi. Untuk yang sifat koloid ini yang tadi efek tindal. Efek tindal ini adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Nah tadi sempat ibu bilang tentang cat tadi, ya. Nah cat ini ada efek tindalnya. Jadi pengaplikasian dari cat itu jadi merata, ya. Lalu di mana ininya partikelnya, dia tidak terlalu encer seperti larutan dan tidak terlalu pekat seperti air sungai tadi. Jadi dia bisa menutup pori, ya, untuk dinding itu, terus warnanya bisa merata. Nah dari efek tindal ini, ya. Jadi ini penghamburan cahaya. Nah, jadi sebenarnya seperti ini. Nanti kita lihat tuh. Jadi masih bisa dilalui sama cahaya. Kalau misal air sungai itu udah nggak bisa, ya. Balik sekarang ke gerak gelombang. Gerak gelombang itu adalah gerak acak, ya, dari partikel koloid sebagai untuk menjadi tetap homogen dan stabil, ya. Lalu ini ada elektroforesis, ada absorpsi, koagulasi. Ini adalah penggumpalan partikel koloid membentuk endapan, kerusakan pada sistem koloid. Jadi gini, tadi pada penjernihan air, penambahan tawas itu bagian dari koagulasi, artinya penggumpalan. Jadi mana yang partikel-partikel yang harus digumpalkan, jadi kotoran-kotoran itu digumpalkan di situ. Penambahan tawas itu adalah sebagai koagulannya, ya. Ini adalah koloid pelindung. Ini salah satu dari ciri-ciri dari koloid. Lalu ada dialisis. Nah, dialisis ini seperti untuk cuci darah, ya, hemodialisa. Jadi prosesnya menggunakan proses dialisis seperti ini. Jadi adalah menghilangkan ion-ion pengganggu, karena di pasien cuci darah ginjalnya sudah tidak bisa lagi membersihkan darahnya itu, ya. Jadi dia harus dipisahkan dengan mesin ini. Ion-ion yang tidak bisa lagi keluar, tambah yang baru, ya. Ini adalah koloid liofil dan koloid liofil. Jadi kalau liofil suka air, kalau liofil nggak suka air, ya. Nanti ini bisa kita lihat di contohnya. Kalau liofil sama liofil itu contohnya di sabun. Jadi kalau sabun itu, ya, digambarkan ada ekor, ada kepala. Nah, ada bagian yang suka air, ada bagian yang tidak suka air. Nah, bagian suka air nanti dia untuk supaya pembersih dari kotoran yang melekat. Misal kita buat cuci baju nih, deterjen, ya, sabun itu. Nah, bagian kepalanya nanti mengangkat seperti
ngambilnya dari situ. Kotoran-kotoran lekat dari baju itu diambil sebagian dari kepalanya. Nah, bagian ekor nanti melepaskannya ya. Mungkin sampai situ dulu, kita cobakan dulu dengan soalnya. Jadi ibu butuh ada yang mau jawabnya. Baiklah, pertanyaan nomor 1. Persamaan antara koloid dan suspensi pada pembuatan zat padat dalam air. A. Keduanya homogen. B. Keduanya stabil. Keduanya dapat disaring. D. Keduanya dispersi padatan dalam cairan. Keduanya membentuk endapan. Enggak siapa, enggak apa-apa, nyoba aja. D. D ya, D. Oke, kita lihat benar nggak? Ya, jawaban Anda benar. Jika jawaban A dan B, kita harus melihat dua aspek, mikroskopis dan makroskopis, sehingga koloid bersifat dispersi padatan dalam cair. Artinya seperti ya sekarang ini. Oke. Ini kalau misalnya pilihnya A itu salah. Oke, soal nomor 2. Peristiwa berikut: 1. Pembentukan delta pada muara sungai. 2. Pemurnian gula pasir. 3. Penyembuhan sakit perut oleh norit. 4. Penjernihan air. Yang bukan merupakan contoh peristiwa koagulasi adalah Bukan. 2 dan 3. 2 dan 3. D. D ya? Ya. Oke. Nah, masih salah kalau 2 dan 3. C. Oke, kita coba lagi. C. C. Jawaban 2 dan 3 merupakan absorpsi, sedangkan 1 dan 4 merupakan koagulasi. Karena itu jawaban yang benar adalah C, 1 dan 4. Jadi 1 dan 4 itu adalah koagulasi. Jadi 1 dan 4 itu koagulasi, pembentukan delta pada muara sungai. Sungai itu kan kalau misalnya di muaranya itu kan ada delta itu seperti kayak pulau kecil lah gitu. Ya, jadi kayaknya ada terus namanya tambahan-tambahan ini, akhirnya dia jadi bentuk seperti pulau. Ya. Nah, kalau ini penjernihan air ya artinya tadi ada yang kita bersihkan, yang kita gumpalkan yang kotor gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ini adalah larutan 1, 2 sampai 5. Di warnanya setelah penyeringan berkas cahaya terlihat dan tak terlihat. Berdasarkan data tersebut, pasangan larutan yang tergolong dispersi koloid adalah, tadi ada yang efek Tyndall tadi ya, bisa diteruskan, coba lihat. A 1 dan 3. Ada yang lain? Mari kita lihat dulu ya, A ya. Benar. Koloid tidak dapat disaring sehingga tetap keruh dan mengalami efek Tyndall ya. Oke, kita lanjut. Maka Ibu Asesor Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026 yang saya hormati, demikianlah cuplikan proses pembelajaran saya pada mata kuliah kimia dasar dengan materi kimia koloid
Besar harapan saya, semoga video ini menjadi penilaian baik dan juga yang merupakan salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga video ini juga menjadi bermanfaat dan berkontribusi pada pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.